Jadi umumnya wong alim kan serbanan, sampai wong serbanan perkarane mantas sabab komen. Sing dituri ku pintere apa serbane to. Engko niru bahasa hal, niru alime kangelan terus mau niru serbane wah matene wong. Ajane urutane niru alime sik, kok nek sebar alim. Serbanan, kesuwen Gus sing gampang sik. Sing gampang ya. Gampang di alim sik apa serbanan sik lagi alim coba. Tapi akhirnya nanti alim apa ndak ini yang niru serbane. Repot ngomong, repot. Jadi harus diketahui. Jadi filosofi wakaf, saktah, taktek. Nah begitu juga misalnya Anda nulis buku sastra, itu juga gitu. Paling digenti alinea atau digenti baris. Misalnya ya Sri mengatakan kan dikasih tanda kutip. Terus setelah itu Zaid mengatakan masih di tanda kutip. Berikutnya kan dialek ini sudah asal beda baris berarti koilnya kan ganti. Asal beda baris berarti yang mengatakan kan. Ya kira-kira seperti itu. Nah, karena Quran itu adalah satu juz jadi satu, solusinya ya wakaf. Yang ekstrim ditulis wakaf lazim, yang gak ekstrim ditulis wakaf jaiz. Jadi memang seperti itu. Jadi menurut saya yang namanya apa tadi sakta, wakaf, taktek, fasal itu memang normal, memang harus seperti itu. Jadi tadi orang bangun dari kubur tentu bilang mamba'atsana mim marqadina. Terus Allah menjawab bitorikil malaika atau bilisanil malaika hadza ma wa'adar rahman. Enggak mungkin kan orang yang tanya ngomong itu sendiri. Mereka kan yang dalam gambaran itu kan orang-orang kafir. Masa orang kafir ngomong hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun kan enggak mungkin. Nah karena tidak mungkin itu ditaktek. Hadza min kalamil mustafhim wa hadza min kalamil mujawib. Lah untuk memastikan gimana? Ya ditaktek saja. Lah taktek ini orang tajwid Asim mengatakan itu sakta. Ulama lain enggak, ya bilang itu wakaf tidak. Orang balaghah bilang itu fasal. Karena enggak ada perangkat huruf fasal yaitu tidak ada waw. Dong ya. Gampang tuh ilmu? Gampang berterang ora gampang. Mikir dhewe belok ya. Gak meyakinkan blas. Lah nak orang ngalim ora kesampaian wis pokoke anut ae. Kenapa sakta? Pokoke Pak. Murid bantah guru gak sopan. Taklim mutaklime ning ndi ngono so. Cara aku dadi murid ilmune ning ndi Pak? Guru kok main-main gertak ya ora tau ngono. Sembrono. Lah muridé padha dene wong rong wayahe kok takok. Wis tapi zaman akhir ben ngono rame-rame donya no. Ben ngono rame-rame. Kulo sering takoki tiyang aneh-aneh, ora tak jawab. Angger potongane goblok rek takok aneh ora tak jawab. Pinter sik kok nek pinter takok aku. Lah nek pinter ora usah takok. Lah wong takok sangko goblok ku yo ngel-ngel wong. Ya mergo inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Mosok ana takok, dalile apa nek bar salat salaman? Hadise ana to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem elek setuju. Lho betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta, dia itu Ustaz Sunni. Keselen ditakoki wong dalilnya apa orang habis salat salaman. Saya iki cangkem elek zaman pondok nganti dadi ustaz cangkem elek. Wong ditetir tanggung apik ra iso dene. Cuma iso ngaji sithik-sithik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita. Kalau kamu habis sholat, boleh enggak ke kamar mandi? Misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam kan nyalain HP. Yang butuh kamar mandi, kamar. Oh berarti sing ora oleh itu salaman mbek wong mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan, habis sholat nyalain HP, gak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya gak ada hadisnya, ya ke kamar mandi aja. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat? Terus wong ngono-ngono iku di tengahno iku ora kena, ya kudu cangkem elek. Maksudku ngene lho. Kowe lah tak warai hujah iku men ora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Ya si kowe terusno karena ini.
Wis dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku sedekah. Berarti terus ada nyangkemi elek wong cangkem elek. Wah ya repot nak ajarane ngono ya repot. Nah ini tidak ajaran saya, ini cerita fakta, ini tidak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja, kok. Jadi kadang nih Pak Haris, nak ono wong darane ke rabi telat mergo ora payu, harus diluruskan. Bingung milih, harus milih. Sampeyan yang ngono nek boyong. Kang, komodo ora tau dadi khotib ta payu pengajian. Ijek tirakat, Kang. Ijek tirakat. Dhisik wali-wali iku sedurunge dadi kiai iku rialat sik, tirakat sik. Iku ngempet omong. Jadi kesane kan padahal aslinya orang payu. Ya kan orang boleh lah menjaga harga diri itu boleh kan, harga pas-pasan kalau nggak dijaga kan jatuh sah. Aku dikonco goblok kira karuan. Itu tiap musyawarah muin habis musyawarah mesti ngomong ngene mbak aku. Sakjane kalau wae iso Gus, kepen ngergani Gus-gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai. Tiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab. SMS-nya ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawa untuk tanya jenengan. Sampai sekarang tuh masih belum ngaku kalau goblok. Amit tenan. Jadi Gus sebetulnya saya bisa, tapi untuk jaga tawaduk saya tetap tanya jenengan. Amit. Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab, nggo jaga alimku, mulane aku tetap jawab. Mergo nek ora iso jawab jenenge bodoh. Mangkel wong. Lah iya, nggo jaga alimku tak jawab. Mergo aku nek ora iso jawab jenenge jaga bodoh aku. Wah, repot sama mineral repot. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Haddatsana sabu al-Bukhari wa al-Bukhari. Misalnya qala Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-hadis rawahu Bukhari. Spesial wa sahahul Albani. Waduh. Waduh Albani barang ribet kamu. Seribet ya. Cara kula urip ora usah ngono lah. Pokoke anggere gak maksiat wae apik lah bar. Nggih cara kula urip sanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang. Mal khuyira Rasulullah baina amro ini ilahtaro aisarahuma malam yakun isman. Ya sudah jelas hati Rasulullah tidak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang. Malam yakun isman, asal tidak maksiat urip wis gampang ae. Misalnya kepengen nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling afdol, terus boleh hadis ini Bukhari. Apik dia nyate apik ngemi. Aneh-aneh. Apik dia Rabi Zainab serius yang gelem aneh-aneh. Kalau mau repot-repot. Mbak-mbak yang mau apik dia untuk Ustaz apik adalah, yang gelem mau repot. Wah milah malah kecewa, apa? Kalau dikonco, Gus dari Kanjeng Nabi Rabi di Jamaliha wa Maliha wa Hasabiyah. Tapi sing ngene iku ora gelem mbek kowe aneh-aneh wae. Kira-kira gelem gak yo ning wayu cantik pinter. Gelem gak kira-kira begitu? Aneh-aneh. Kowe Rabi wedok salat madhep ngulon wis bar. Akan repot nih. Ya amal ya gitu, pokoknya makhuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisarahuma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang, asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu, nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nagih? Bisa maksiat, matikan HP pun bisa maksiat. Coba. Kamu jajan sama seseorang mau nyaur utang atau ibu kamu sakit emergensi, ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau ngel-ngelo tentang ibumu yang sakit, HP kamu off kan, maksiat gak ngoff kan HP dalam kondisi seperti itu?
Maksiat kan karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama boonkan, oh janjian mbek demenanku. Maksiat karena mengonkannya demi demen. Mulai ngaji fikih, on dan off itu enggak ada hubungannya. Tetap yang menentukan itu status fikih. Dora tahu ngaji mahal yo. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting, kamu off-an HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu mengonkan karena mau janjian demenan mesti demi mak. Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikihnya. Maksudnya gampang, ilmu itu gampang. Sebenarnya gampang ya goblok itu. Makanya bener orang Madura, saya mau beli kitabnya Gus Ba sama kitabnya Bang Mun, 10 juta enggak apa-apa. Kenapa? Kalau beliau baca dengan kitab itu buang, Pak. Makanya saya beli kitabnya saja. Jadi dia agar mau kitab ra iso jadi ini salah kitabnya. Kitab yang dibawa Bang Mun itu kok mudah. Padahal aslinya ya padha wae perkuteke. Makanya kiai-kiai sering baca kitab pakai kitab baru supaya ora disangka nak pintere kok kitab sembrono. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi catatan itu kadang keharusan. Andai kan dalam ayat tadi qalul anajita bil haq kok tidak membuang sifat yaitu al-wadih, maka kaum Musa menjadi murtad. Karena berarti mengatakan ya Musa fi ma madha anta minal kadibin, lagi sekarang kamu jadi orang benar. Tapi harus tafsiri qalul anajita bil haq ay bil haqil wadih. Sekarang penjelasan Anda detail dan memaham. Artinya kemarin-kemarin itu ya sudah benar, cuma kita yang enggak paham. Makanya bil haqqi bil haqqil wa jelas ya. Jadi itu harus tahu.